Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Ya udah, sebelum kita belajar, supaya kita tambah semangat, kita nyanyi dulu ya. Ayo. Nanti kalian nyanyinya tinggal jawab aja baik gitu. Oke? Udah oke. 1, 2, 3. Jangan lupa jawab baik ya. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukku, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Nah, semangat sekali ya teman-teman. Tadi salah. Semangat sekali ya anak-anak. Oke, selanjutnya Ibu absen. Sabrina hadir. Sila hadir. Safira hadir. Oke. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Coba Sabrina ya pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik, dan jadikanlah aku anak yang soleh dan soleha. Amin. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kebersamaan. Anak-anak tahu nggak kebersamaan itu apa? Enggak. Ya udah, Ibu jelasin sedikit ya. Jadi anak-anak, kebersamaan itu penting karena manusia itu merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, kita satu sama lain itu pasti saling membutuhkan. Contohnya ketika kita piket di kelas, pasti kita ngerjainnya bareng-bareng kan. Kalau sendiri pasti ya kan. Nah, selain itu, kalau misalnya kita ngerjain piket di kelas sendiri, pasti kita bakal cepat capek, cepat lelah gitu kan. Kalau kita ngerjain bersama-sama pasti terasa ringan gitu kan. Nah, coba sekarang anak-anak buka buku tema ya, tentang gambar pengembala bebek yang ada di halaman 44. Nah, kalian bisa lihat di situ ada gambar menunjukkan kebersamaan yang dilakukan oleh sekelompok bebek. Jadi mereka itu selalu hidup rukun. Nah, seperti dongeng yang akan Ibu bacakan yang berjudul Bebek Selalu Hidup Rukun. Bebek selalu hidup rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai adalah hewan pemangsa. Melihat begitu kompaknya kaum bebek, awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncullah niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sumber masalah, umum Cerpelai, seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu, Cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawanannya. Mau bacain narasi sini. Bina. Oke, karena Ibu telah membacakan dongeng, sekarang Ibu bagiin kalian per kelompok itu isinya 3 orang. Nah, di situ kalian membaca dongeng, ada yang membaca narasi, ada yang jadi bebek, dan ada yang jadi cerpelai. Setelah itu, kalian bacanya di depan ya. Ayo. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar.
Cerpelai, hewan pemangsa, melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Gumam Cerpelai seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu Cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawannya. Dia mulai menghasut bebek-bebek itu untuk membenci kawanannya. Lihat pemimpinanmu itu, ia hanya membodohimu kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya, ujar Cerpelai yang pandai menghasut. Namun rupanya sia-sia, bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek-bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi, namun tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar. Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar. Karena kami saling mempercayai satu sama lain. Macam satu bebek yang diatur oleh Cerpelai. Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari permukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok 1. Untuk selanjutnya, untuk memahami isi dongeng tersebut, silakan kalian menjawab pertanyaan di halaman 47 ya. Baik, Bu. Yaudah, setelah kalian kerjakan, silakan kumpulkan ke depan. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya anak-anak. Ada yang tahu apa itu kegemaran? Nggak tahu, Bu. Kegemaran itu adalah sesuatu hal yang disukai oleh seseorang. Nah, tiap orang memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Antara Dinda, Mira, Wawa punya kegemaran yang berbeda-beda. Sekarang kalian coba perhatikan gambar yang ada di PPT ini. Ada yang tahu gambar apa saja ini? Saya, Bu. Itu ada orang lagi melukis. Wawa, jangan berbicara ya. Ketika temannya berbicara, kita harus mendengar. Lanjut, Dinda. Ada orang lagi main bola, bersepeda, menonton, berenang, sama membaca buku, Bu. Ya, betul sekali, Dinda. Nilai 100 buat Dinda. Nah, gambar di depan ini adalah macam-macam dari kegemaran. Tiap orang memiliki kegemaran yang berbeda. Dinda, Mira, dan Wawa punya kegemaran yang berbeda-beda. Sekarang Ibu minta kalian tanyakan kepada teman-teman yang ada di kelas kalian apa kegemaran mereka. Dan tuliskan jawabannya di buku tulis kalian masing-masing ya. Nanti dikumpulkan ke Ibu. Baik, Bu. Mira, kegemaran kamu apa? Kegemaran aku baca buku. Wah, bagus sekali. Kalau kamu, Dinda? Kalau aku berenang. Ih, nanti hitam. Kalau aku bingung kegemaran aku apa. Sekarang anak-anak silahkan kumpulkan buku kalian ke depan ya. Ini Ini udah udah selesai, Bu. Ibu-ibu, aku sudah menentukan kegemaranku, Makasih Bu. anak-anak. Bersama, Bu. Karena kalian semua sudah tahu apa saja kegemaran teman-teman kalian, coba kalian diskusikan dengan teman kalian apa saja sikap yang harus dilakukan ketika kita memiliki teman yang berbeda.
berbeda kegemaran. Waktu diskusinya 15 menit ya. Nanti Ibu akan cek dan Ibu perhatikan. Baik, Bu. Ayo kita diskusi. Ayo, aku tahu sikap yang harus kita lakukan terhadap teman yang berbeda kegemaran itu harus saling menghargai, nggak kayak kamu tadi, Wak. Kamu tadi ngatain Dinda bisa hitam kalau berenang. Kamu kenapa? Nggak boleh kan, Bu Guru ngajarin kita untuk saling menghargai dan saling menyemangati. Oh, gitu. Makasih ya Mira udah ingetin aku. Ibu sudah memperhatikan, kalian semua sudah bagus-bagus diskusinya, sudah aktif semua. Dan Ibu mau menyimpulkan ya, jadi sikap yang harus kita lakukan terhadap teman yang berbeda kegemaran adalah tidak menyakiti perasaannya dengan mengejek kegemaran yang disukainya. Kemudian saling memberikan semangat dan motivasi kepada teman yang berbeda kegemaran, sehingga mereka lebih termotivasi untuk meningkatkan kemampuan mereka pada kegemarannya masing-masing. Kemudian juga kalian harus menghargai pilihan dari teman-teman kalian. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari pada halaman 48 ya. Sekarang kamu buka halaman 48. Nah, coba kamu perhatikan. Pada halaman 48 ada gambar apa yang kamu lihat? Ada orang lagi main air, Bu. Nah, betul sekali. Gambar tersebut menunjukkan anak-anak yang sedang bermain kucing dan tikus di dalam air. Nah, apakah sebelumnya kamu pernah melakukan? Belum, Bu. Nah, sekarang kita siap-siap untuk mempraktikkan kegiatan yang ada di gambar tersebut ya. Sekarang kita akan pergi ke lapangan. Iya, Bu. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan, sekarang kita melakukan pemanasan dulu ya. Sekarang kamu ikutin Ibu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah kita melakukan pemanasan selama kurang lebih 2-3 menit, sekarang kita melakukan kegiatan berjalan di air. Nah, sekarang kita anggap aja di sini ada air ya. Kita berjalan di air untuk menyesuaikan tubuh kita. Sekarang kamu perhatikan Ibu dulu ya. Selanjutnya setelah kita melakukan pemanasan selama 2-3 menit, sekarang kita melakukan langkah kedua ya. Langkah kedua, kita mulai berjalan di air secara perlahan. Nah, setelah melakukan kegiatan yang kedua, sekarang yang ketiga, kita harus hindari kegiatan seperti berenang pada umumnya. Kita hanya menggunakan kaki saja. Jika kaki kita tidak sampai pada dasar kolam renang, kita dapat menggunakan pelampung. Nah, setelah itu kita percepat. Setelah secara perlahan berjalan di dalam air, kamu harus melakukan pergerakannya secara cepat sedikit sampai kamu dapat berlari di dalam air. Nah, setelah itu kamu pertahankan pergerakan tersebut sampai detak jantungmu menyesuaikannya. Nah, setelah ini Ibu akan memanggil kamu untuk mempraktikkan apa yang sudah Ibu praktikkan ya. Siap? Sekarang coba kamu praktikkan apa yang Ibu contohkan tadi. Nah, betul. Nah, hari ini kita sudah mempelajari tentang toleransi, keberagaman yang beragam, dan kebersamaan dalam kerukunan. Dan yang terakhir mempraktikkan gerakan seperti bermain kucing dan tikus di dalam air. Nah, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan. Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati
haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul